kepanjangan dari nama bapak mamaku. Dia sendiri itu Debi Yahya di atas tanah merah. Jadi inisiatif itu muncul 2017, tepatnya di tanggal 25 April. Di situ aku melihat keresahan karena anak-anak di desa menghabiskan waktu hanya untuk bermain sepulang sekolah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari diriku sendiri, aku tuh nggak lulus SMP. Ceritanya aku paket B dan nggak lulusnya di bahasa Inggris. Nilaiku semua bagus di matematika dan IPA dan lainnya, tapi bahasa Inggris aku chaos, dapat nilai 3. Jadi dari situ aku merasa menjadi manusia paling bodoh di dunia, lebih khusus di bahasa Inggris gitu. Jadi menangis lagi. Jadi akhirnya masuk SMA aku ditolak di beberapa sekolah unggulan. Tapi ada satu sekolah unggulan di Sumba Barat Daya namanya SMA Thomas. Dan di situ aku tes nih dan dapat nilai tertinggi dan diizinkan masuk di kelas A. Dari situ kepercayaan diriku muncul untuk bisa belajar bahasa Inggris lagi walaupun jurusanku IPA. Dan pulang ke Sumba melihat fenomena Sumba makin dilirik dunia, tapi SDM-nya kurang siap, dalam artian bahasa Inggris itu menjadi bahasa masuk untuk semua apapun yang datang dari luar kan gitu. Nah, kendala bahasa itu yang aku lihat, dan generasi itu tidak boleh sama seperti diriku dulu gitu. Melihat dari Naura, rajin bahasa Inggris, rajin mendengarkan lagu bahasa Inggris, dan dari dialah Naura itu adikku ya. Jadi dari dialah yang mengajak teman-temannya, ada Evelyn, ada Dinda yang pertama, 3 orang mereka. Akhirnya lewat 2-3 bulan jadi 10 orang, 15 orang. Dan akhirnya sampai sekarang puji Tuhan di 3 tahun perjalanan kami sudah punya 260 murid, 4 cabang, dan bukan belajar bahasa Inggris lagi tapi sudah meluas, belajar IPA, belajar tentang matematika, ada kelas menulis, kelas puisi, kelas menggambar dan lain sebagainya. Jujur aja ya Kak, sampai sekarang kami belum pernah menerima uang dari manapun, sepeser pun itu. Semua murni dari inisiatif pribadi, bahwa kami melihat anak-anak ini ternyata aus akan ilmu begitu. Di sekolah mereka terbatas dari segi waktu, dan juga mereka dibatasi sama seragam. Jadi di Diatami itu anak-anak bebas menjadi diri sendiri, apapun mau mereka begitu. Mereka mau jadi apa dan tanya apapun boleh gitu. Dan puji Tuhan aku melihat progres itu, dan anak-anakku makin percaya diri, dan keausan mereka untuk belajar di sekolah terpenuhi di sini. Karena sekolah formal di sini jujur aja, sekolah partner kami ini ada beberapa, ada 5 apa 6. Itu sudah lantainya berkeramik dan sudah tersedia kursi sama meja. Tapi yang aku lihat adalah anak-anak itu kurang betah di sekolah. Yang pertama mungkin mereka kurang betah karena mereka kurang mengerti pelajarannya. Mungkin terbatas karena mereka harus bekerja dulu, membantu orang tua di rumah, sudah capek, waktu belajarnya sudah berkurang. Dan juga di sekolah mereka harus dituntut lagi untuk mengerti pelajaran yang baru. Yang pertama. Yang kedua, akses buku. Akses buku di sekolah itu sangat terbatas. Karena perpustakaan itu hanya menyediakan buku pelajaran dan tidak menyediakan buku-buku bacaan. Jadi anak-anak minat bacanya sangat rendah. Makanya NTT itu khususnya terendah kedua setelah Papua. Sangat parah literasinya. Seperti dilihat kami sini kan di lapangan. Jadi sebelum rumahku dibongkar, diperbaiki gitu yang untuk lebih yang layak, anak-anak belajar di ruang tamu. Di ruang tamu rumahku ukurannya 6x8, dan itu menampung 80 orang. Dan mereka harus duduk berhimpit-himpitan, dan itu ya ampun sangat mengerikan. Karena mereka sudah sesak, tapi gejala yang aku lihat sih mereka bukan gak nyaman karena itu, tapi mereka karena sama-sama, karena ketemunya teman-teman dari sekolah-sekolah lain, jadi akhirnya belajarnya itu have fun aja, walaupun tanpa tempat yang layak. Tapi berpikir lagi Kak, anak-anak makin banyak, gak bisa dong aku kayak gitu terus gitu, memaksakan kehendakku hanya untuk mau belajar di ruangan yang tidak ada sekatnya gitu. Dari segi keamanan mereka kurang nyaman, dan juga kami harus berburu dengan waktu begitu kalau untuk di lapangan ya. Karena kalau di rumahku juga, kalau listrik padam itu senter HP akan jadi alternatif gitu. Pernah di lapangan ini kami belajar, itu udah mau jam 6:30 dan matahari udah keburu masuk. Itu lampu motor jadi lampu sorot,
dan kami harus menyelesaikan beberapa pelajaran untuk mereka harus bisa pulang. Ya itu makanya karena itu cabang yang keempat ya, yang terakhir baru dibentuk beberapa bulan yang lalu, dari bulan Juni, pertengahan tahun 2019. Itu memang malam itu ya mereka tanpa akses listrik ya Kak, otomatis hiburan itu sudah tidak ada sama sekali. Jadi malam itu bisa dibayangin hiburan mereka itu ya cuman suara-suara hewan malam, dan orang tua juga kan tidak bisa membaca, rata-rata buta aksara. Jadi masa kecil mereka itu tidak diisi dengan dongeng dari orang tuanya sama sekali. Jadi ya malam itu ya habis makan ya tidur, karena untuk belajar sudah tidak mungkin karena tidak ada listrik. Pernah ada cerita, temanku dari Jakarta main, dan dia tanya, pernah lihat kereta api? Mereka bingung kereta api itu apa gitu. Terus dari antara kerumunan anak-anak ada satu orang angkat tangan bilang gini, pernah lihat ibu? Lihat di mana? Saya turun ke sini, desa sini, Maredaklada, terus nginap di rumah saudara. Malam itu nonton di berita gitu. Sempat lihat kereta api itu. Jalannya di atas mana? Di atas besi katanya. Rel itu dia nggak tahu, katanya besi. Terus si ibu itu akhirnya lewat sebulan kemudian mengirimkan replika kereta api yang pakai baterai. Dan sampai saat itu aku terima bingkisannya dan bawa ke anak-anak. Oh Tuhan, mereka kayak yang, Miss, ini sudah kereta api. Jelasnya ini gerbong, ini fungsinya ini, dan ya itu mereka begitu excited untuk lihat sesuatu hal baru karena sama sekali belum mereka lihat sebelumnya gitu. Dan bersyukur atas replika itu mereka sudah punya bayangan gitu, kereta api itu seperti apa bentuknya, udah jalannya di mana tuh. Cerita lain lagi, kenapa Diatami harus dibantu ya, bukan Diatami saja tapi anak-anakku lebih khususnya. Kenapa harus ada? Kenapa harus dibantu? Jadi karena kami itu tinggal di desa. Jadi aku sering bilang gini sama anak-anak, kita boleh dari kampung, tapi kita tidak boleh kampungan. Dan tidak apa-apa kalau kalian hidupnya sekarang susah gitu. Karena kalau kalian belajar, kalian jadi orang yang berilmu, roda itu akan terus berputar dan kalian akan disegani orang di masa depan lewat ilmu. Kalian bisa bermimpi lebih kalau kalian berilmu gitu. Itu yang pertama, kenapa memaksa anak untuk harus belajar dan khususnya harus bisa baca. Sumba. I am proud of Sumba. Sumba. I am so happy. Happy guys? Yes, we are happy. Once again. Ada satu cerita unik, pernah aku tanyain, siapa presiden Amerika saat ini? Semua anak-anak tidak bisa menjawab, tapi ada satu orang anak memecah kesunyian. Dia langsung mengangkat tangan dan bilang, Donald Trump, Miss. Tahu dari mana engkau? Nonton TV di tetangga. Karena anak ini tidak punya TV di rumah, orang tuanya sangat terbatas. Dan anak ini nilainya sangat bagus di sekolah. Dia mau bercita-cita menjadi arsitek. Tapi kemarin katanya gini, Miss, saya tidak mau lanjut sekolah nanti kalau habis SMA. Kenapa? Saya mau bantu bapak saja di sawah. Karena saya tahu sekolah arsitek itu mahal, katanya gitu. Dan menurutku anak ini sangat layak untuk diperjuangkan itu masa depannya. Karena sayang, anak sekritis dia, sepintar dia, impiannya harus terhenti karena masalah ekonomi. Dan masih banyak lagi mimpi-mimpi anak-anakku, kayak punya baju seragam yang layak. Aduh, kalau soal itu aku punya anak, dia hampir 2 tahun belajar sama aku, bajunya itu aja setiap minggu, itu aja. Jadi pernah sekali
dia di sekolah tidak mau ikut upacara bendera setiap hari Senin. Kenapa, tanyaku? Bangun lambat? Tidak. Kenapa memangnya? Miss, kalau hari Senin itu upacara bendera harus pakai sepatu, pakai topi sama dasi. Saya tidak punya sepatu, tidak punya sepatu untuk pakai, dan saya takut dipukuli sama guru. Jadi ya, apa sih, kadang memberontak juga dalam hati. Kenapa pendidikan itu begitu memberi sekat kepada anak-anak yang memang bisa, tapi karena masalah ekonomi, masalah kebutuhan sehari-hari seragam, harus mereka tidak bisa sekolah gitu Kak. Itu yang kadang, ya Tuhan, ini kami belum merdeka sepenuhnya gitu. Apalagi dengan potensi Sumba yang sangat baik, tapi kami tuh masih miskin, terjajah dalam banyak hal gitu. Ya mungkin dari adat juga, dari sistem di sini yang ya ampun masih amburadul gitu. Jadi kayak anak-anak terima beasiswa pun harus dipotong gitu, dan ya itu menjadi pergumulan sih, pergumulan masa mudaku. Bagaimana setiap hari berpikir bahwa anak-anak ini harus dibebaskan dari itu perlahan-lahan gitu. Dan aku tahu aku bukan malaikat yang bisa melakukan banyak hal, punya keterbatasan. Jadi membutuhkan banyak sekali bantuan dari orang gitu untuk membantu anak-anak ini, setidaknya membuat mereka tuh punya mimpi dan menjaga mimpi mereka, dan kalau bisa mewujudkan itu gitu. Karena menurutku tidak ada hal lain yang bisa mengubah dunia ini selain ilmu, selain pendidikan gitu. Semiskin apapun kita, kalau kita berilmu, kita akan jadi berguna walaupun lewat hal kecil gitu. So ya harus dibantulah anak-anakku ini gitu.